Seolah-olah bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan ketaatan, selain Ramadan bukanlah bulan ibadah dan ketaatan. Tak ada beda antara Ramadan dan luar Ramadan dalam hal apakah hidupmu wahai muslim hanya di bulan Ramadan yang untuk Allah? Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alangkah sialnya nasib seorang manusia muslim dan muslimah yang merasa bangunan ketaatannya hanya di bulan Ramadan. Yang merasa bahwa taqarrub kepada Allah hanyalah di bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan ketaatan, selain Ramadan bukanlah bulan ibadah dan ketaatan. Wallahi, alangkah buruknya ilmu yang sampai kepada Anda kalau sampai di sini ilmu Anda. Wallahi, alangkah buruknya pemahamanmu kalau inilah pemahamanmu. Kalau begini pola fikir seorang manusia muslim atau muslimah, maka dia akan taat di bulan Ramadan, maksiat selain Ramadan. Atau bisa lebih buruk daripada itu, di luar Ramadan dia maksiat, di dalam Ramadan dia taat plus maksiat. Karena maksiatnya 11 bulan itu tak bisa dia tinggalkan di bulan Ramadan. Namun beriringan dengan datangnya bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dia pun ikut dalam barisan orang-orang yang mengejar kemuliaan itu. Entah dia ada di dalamnya atau tidak, dia pun tidak tahu. Saudaraku, saudariku rahimani wa rahimakumullah, ayolah sadar. Sadar, sebenar-benar sadar. Ayolah bangkit dari kelalaian, sebenar-benar bangkit dari kelalaian. Ayolah mengerti, ayolah berilmu, ayolah faqih. Bahwa sesungguhnya tak ada beda antara Ramadan dan luar Ramadan dalam hal membangun ketaatan. Hari demi hari yang kita lalui untuk itu. Jam demi jam yang kita lewati untuk itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku atau sembelihanku, khilaf di kalangan para ulama, apa dia nusuk, apakah ibadah secara umum ataukah dia adalah sembelihan secara khusus. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya dalam rangka untuk Allah, Rabb yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh jagat raya ini. Lihat, kita mengatakan mahyaya, hidupku semuanya untuk Allah. Apakah hidupmu wahai muslim hanya di bulan Ramadan yang untuk Allah? Apakah hidupmu wahai muslimah hanya di bulan Ramadan yang untuk Allah? Lalu 11 bulan yang lainnya untuk siapa? Untuk siapa engkau hidup di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadi Tsaniyah, Rajab dan Sya'ban yang akan datang, dan yang sebelumnya dan sebelumnya. Poin ini hilang dari banyak pemahaman muslim, muslimah di negeri kita yang kita cintai ini. Bahwa hidupnya sebenarnya tak ada beda antara Ramadan dengan lain selain Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan, apa yang menjadi tujuan hidupnya semakin spesial. Tapi pada dasarnya Ramadan dan luar Ramadan sama. Mahyaya lillah. Hidupku semuanya untuk Allah, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Aku untuk Allah di bulan Ramadan, aku pun untuk Allah di bulan Syawal. Aku untuk Allah di bulan Ramadan, aku pun untuk Allah di bulan Rajab.
Aku untuk Allah di bulan Desember, aku pun untuk Allah di bulan Maret. Apa yang membedakan? Sadarlah ini wahai muslim, wahai muslimah. Fahami ini wahai muslim, wahai muslimah, agar apa yang kau lakukan di bulan Ramadan tak engkau biarkan sirna dengan berakhirnya Ramadan. Bangunan-bangunan ketaatan yang telah engkau latih dirimu di bulan Ramadan, menjalankannya tidak engkau biarkan habis sehubungan dengan habisnya tanggal-tanggal, malam-malam, dan siang-siang Ramadan. Saudaraku muslimin dan muslimat, saya ingin mengatakan kepada Anda di pagi hari yang berbahagia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini. Hari demi hari yang kita lalui sebenarnya perjalanan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, setiap waktu, terutama waktu-waktu yang kita sadar akan diri kita, tidak tidur dan tidak alfa, itu adalah waktu demi waktu, hari demi hari, yang dengannya kita ingin mendekat dan mendekat kepada Rob yang menciptakan kita. Dan Rob itu besar. Rob itu besar, azim dalam makna yang sebenarnya. Anda melihat langit itu besar, tak seberapa dibanding besarnya Allah. Anda melihat bumi ini luas, besar, tak seberapa dibanding besarnya Allah. Bahkan langit dan bumi ini dikumpulkan, ditambahkan besarnya kursi yang lebih besar dari langit dan bumi, ditambah dengan besarnya arasy yang lebih besar dari semua itu, tak seberapa dibanding besarnya Allah, pencipta semua itu. Namun mata manusia tertutup, mata manusia terhijab, mata manusia ada penyumbatnya. Di depan manusia, mata manusia itu ada hijab, tak terlihat. Dan hijab itu yang membuat mata itu tak mampu menyaksikan bahwa Robnya besar, azim. Dan dia tidak melihat kebesaran Rob itu. Padahal lisannya hari-harian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di dalam sholatnya. Tapi hatinya tak pernah menghadirkan Allahu Akbar yang sebenarnya. 5 kali dan sehari dan semalam dia dengarkan dari masjid panggilan azan yang di dalamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar dengan sangat jelas, saking jelasnya bahkan kadang mengganggu tidurnya. Namun kalimat Allahu Akbar itu tak kunjung hadir di dalam hatinya, dan tak kunjung dia bisa melihat kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benar melihat kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah dia hijab mata.